Bismillah. Amanna billah wa'tasamna billah wa tawakkalna 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah bi rahmatihi ja'ala al-laila wan nahara litaskunu fihi wa litabtaghu fadlihi la'allakum tashkurun. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat pada Allah, nikmat yang begitu besar dan tidak terhingga banyaknya. Maka sudah pantaslah kita bersyukur padanya dan telah memberikan kepada kita nikmat-nikmat yang begitu banyak dengan melakukan aktivitas ibadah dengan penuh ketaatan yang luar biasa tanpa terhitung yang ada. Kita sebagai hamba Allah sepatutnya kita bersyukur dan sudah pada kita bersalawat pada Nabi SAW yang telah mengangkat kita menjadi mulia dengan jasa beliau kita hingga mendapatkan posisi yang mulia kepada Allah. Dengan adanya hari ini kita coba mengangkat suatu tema, adanya rukun Islam pilar kedua yaitu salat, mana sebagai penentu hidup kita, penentu nasib kita, baik tidaknya amalan kita adalah tergantung dengan pilar kedua yang ada pada kita selama ini. Pilar yang kedua yang selama kita kenal, pilar salat, rukun yang kedua adalah nasib kita di tangan salat kita. Baik tidaknya amalan kita mungkin akan terjawab dengan aktivitas kita yang selama ini kita lakukan. Kita dituntut salat agar kita menjadi baik. Kita jadi mulia, jadi terangkat kita. Kalau kita melakukan salat dengan baik dan benar, mana akan Nabi katakan dalam hadisnya bahwa salat itu menentukan kita baiknya, bagus tidaknya amal kita harus menentukan kita. Jika salat sairu amali, jika fasadat sairu amali. Kalau baik salatnya, baik pula amalnya. Kalau rusak pula amalnya, itulah salat. Salat Allah buat kita bersih kita, sebagai zakat kita, bukan hanya sebagai kita sudah sholat, tapi kita akan menjadikan aplikasi dalam hidup sehari-hari bahwa itu menjadikan kita lebih baik dari yang sekarang. Kenapa? Karena dengan sholat kita akan tambah baik meningkat. Karena dengan sholat kita diperintahkan untuk menjadi umat yang terbaik, hamba Allah yang terbaik. Dengan kata lain, Allah katakan dengan sholat mengatakan kita mencegah dan perbuatan yang bisa merusak amal kita sehari. Dengan bahasa Quran, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat adalah sebagai mi'raj kita, naik ke atas, menentukan apakah kita akan jadi baik, karena akan menuju langsung pada Allah, kita langsung menghadap Allah tanpa ada tempat-tempat yang lain. Karena itu adalah bagian individu kewajiban ini buat kita. Kita sebagai muslim patutnya dalam salat. Tanpa salat kita dalam hidup tanpa kesenangan. Tanpa salat kita akan merasakan kesedihan dalam seharian. Itulah salat, mau kita hina atau mulia. Salat adalah bagian yang terpenting. Dalam sholat kita akan ingat terus bahwa saat itulah bagian untuk Allah. Hakimi sholat di sisi. Sholatlah, tegakkan sholat untuk yang berat. Sholat adalah bagian tertentu yang paling penting. Bila kedua, tanpa sholat maka akan jadikan hancur agama kita. Bahasa agama adalah bahasa agama yang selama ini kita kenal. Bahasa hadis yang selama kita sudah hafal. As-sholatu imadidin, sholat yang agama. Kalau sholat itu tidak dijadikan maka akan hancur agama. Maka dalam sholat jadikanlah sebagai kebaikan kita, tentu nasib kita akan membawa kita mengatakan kita kepada Allah dengan penuh amalia yang yakin terima Allah. Karena salah satu pilar kedua mendekati iman yang pertama. Fungsi sholat adalah menyempurnakan iman kita. Tanpa sholat tidak ada artinya kita hidup ini. Karena kewajiban kita adalah mengabdi dengan penuh keikhlasan tanpa ada satu yang kita inginkan dari satu. Hanya Allah Taala. Setelah kita menjadi baik dan baik. Mungkinlah wasiat dan pesan-pesan tausiah yang ringkas ini mudah bermanfaat bagi kita semua. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.